Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran sore ini akidah. Kita sedang membahas tentang syarat la ilaha illallah yang dengan menjalankan syaratnya ini atau memenuhi syarat ucapan la ilaha illallah, baru ucapan la ilaha illallahnya itu diterima. Apabila luput dari syaratnya atau tidak menjalankan syaratnya, maka ucapan la ilaha illallah itu mardud, tidak diterima. Sudah berlalu 5 syarat. Sekarang kita masuk asyartu asadisu. Syarat yang ke-6. Ada 7 ya. Yaitu al-qabulu, al-qabul. Qabul artinya menerima. Al-munafi lirrad, namanya menerima, itu meniadakan ar-rad. Ar-rad menolak. Jadi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia harus menerima tuntutan atau kandungan la ilaha illallah. Apa itu kandungan la ilaha illallah? Meninggalkan semua yang tidak Allah cintai, semua yang tidak Allah ridhoi, dan menerima semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi. Fala budda min qabuli hadhil kalimati. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus menerima qabulan haqqan, yaitu dengan penerimaan yang benar. Jangan mengucapkan la ilaha illallah tapi amalannya, hatinya masih tidak menerima. Masih bergantung pada selain Allah, berharap pada selain Allah, takut pada selain Allah. Bil qalbi wal lisan, baik dengan hati menerimanya itu maupun lisan. Kalau lisannya sudah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha itu peniadaan yang tidak Allah ridhoi, illallah penisbatan. Isbat itu penetapan. Jadi itu ikrar untuk meninggalkan semua yang tidak Allah cintai dan ikrar menerima semua yang Allah cintai. Itu namanya syarat ke-6 al-qabul. Wa qad qassallahu alaina fil Qur'anil Karim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kami, kepada kita, fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'anil Karim, amba'a man sabaqa mimman anjahum liqabuli la ilaha illallah. Amba bisa diartikan nabi-nabi yang dahulu yang Allah selamatkan karena menerima la ilaha illallah. Wantiqamahu, dan apa yang Allah atau hukuman Allah di dalam Al-Quran itu, Allah menyelamatkan para nabi dan kaumnya, dan Allah menyiksa, menghancurkan, membinasakan orang-orang yang menghancurkan umat-umat. Wa ihlakahu, ihlak itu membinasakan. Liman raddaha, bagi orang yang menolak la ilaha illallah. Walam yakbalha, dan tidak menerima la ilaha illallah. Nah, qala ta'ala, Allah berfirman, summa nunajji rusulana, kemudian kami
selamatkan rasul-rasul kami. Ya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Beriman di sini menerima la ilaha illallah. Kadzalika haqqan alaina, demikian merupakan kewajiban kami, kata Allah, nunjil mu'minin, menyelamatkan orang-orang beriman. Orang beriman, orang yang menerima la ilaha illallah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, fi sya'nil musyrikin, tentang orang-orang musyrik. Orang musyrik itu orang yang tidak menerima kalau sesembahan itu satu. Kalau beribadah itu hanya kepada Allah, itu yang mereka tidak mau. Kadang ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada selainnya. Di kalangan muslimin juga banyak orang yang terjatuh pada yang seperti itu. Sholat di kuburan yang ada kuburan yang dikeramatkan. Habis salam, habis zikir, dia pindah tempat ke makamnya. Dan dia minta-minta di sana. Padahal la ilaha illallah itu maknanya, kandungannya harus meninggalkan berdoa pada selain Allah. Penghuni kubur itu syirik besar yang bisa menghancurkan, mengeluarkan dari Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang musyrikin, innahum kanu, mereka itu musyrikin itu, idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau mau berdoa hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah. Yastakbirun, mereka apa? Menyombongkan diri. Disuruh pindah masjidnya. Yang sahih masjidnya harus pindah. Atau kuburannya yang dipindah. Bagaimana? Dilihat mana yang lebih dulu ada. Kata para ulama, kalau yang ada itu kuburannya dulu, maka yang dipindah masjidnya. Tapi kalau masjidnya yang ada dulu, yang dipindah kuburannya. Wah, ini orang sini seneng nih kalau ada masjid ada kuburannya. Dan itu orang-orang yang seneng kalau mengubur tokohnya di masjid, itu di hatinya sudah kerasukan sifat-sifat kesyirikan. Ya, kenapa dia merasa puas ibadah kalau masjidnya ada kuburannya? Saya kurang khusyuk, kurang sreg sholat di masjid yang nggak ada kuburannya. Nah, itu dia sudah terperangkap oleh perangkap-perangkap kesyirikan. Dan sudah mengotori ikrar la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu, la ilaha itu peniadaan, pembersihan, peribadatan pada selain Allah. Illallah itu penetapan, ikrar, bahwa ibadah itu hanya kepada Allah. Berarti yang seneng kalau lebih khusyuk, lebih mantap hatinya kalau sholat di masjid yang ada kuburannya, dia sudah terperangkap oleh perangkap-perangkap kesyirikan dan sudah mengotori la ilaha illallah. Wa yaquluna, mereka mengatakan musyrikin itu, a'inna latariku, apakah kita mau meninggalkan alihatina, sesembahan-sembahan kita, lisa irin majnun, oleh karena penyair yang gila ini. Jadi Rasulullah dibilang penyair gila karena mengajak ibadah itu hanya kepada Allah. Sebenarnya mereka itu beribadah kepada Allah, musyrikin yang diperangi Nabi itu. Tapi mereka menyekutukan gitu loh. Menyekutukan itu beribadah kepada Allah dan pada selain Allah. Karena manusia itu ada tiga, sudah lalu ya
Penjelasannya sudah awal-awal usul tsalatsa. Manusia itu ada tiga. Ada yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Itu namanya kafirun mustakbir. Orang kafir yang sombong. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah dan kepada selainnya. Nah, itu musyrik. Dan yang ketiga, ada yang beribadah kepada Allah saja. Lawan dari yang pertama, itu namanya muwahhid. Orang yang mentauhidkan. Kok banyak muslimin malah mengubur tokoh-tokohnya di masjid? Nah, ini telah merusak ucapan la ilaha illallahnya. Berarti dia tidak memenuhi syarat ke-6 ini. Apa tadi syarat ke-6? Al-qabul. Tidak menerima dia. Tidak menerima kalau ibadah itu hanya kepada Allah. Kita harus ibadah juga, minta juga kepada penghuni kubur ini. Itu syirik. Nah, karena orang yang dikubur itu yang mestinya ditolong, mestinya dibantu, bukan malah minta-minta. Bukan malah minta bantuan ke yang ada di kuburan. Mereka tidak bisa berbuat di alam nyata ini, tidak bisa. Maka orang yang datang ke kuburan, itu yang menyebabkan datang, yang mendorong untuk datang itu karena keyakinan batil tadi. Yaitu meyakini yang di dalam kubur itu bisa menolong. Bisa menolong itu bisa berbuat di alam nyata ini. Ada yang minta tokonya laris, ada yang macam-macam, pertaniannya subur. Apa bisa orang mati berbuat? Kalau kenapa mereka masih minta? Karena mereka meyakini mereka bisa, gitu. Ya. Kalau meyakini tidak bisa, mereka tidak akan berangkat, tidak akan mau ke sana. Siapa yang meyakini tidak bisa? Orang yang imannya sudah benar. La ilaha illallahnya sudah benar. Nah, jadi itu yang keenam, apa? Al-qabul. Asyartu sabi'u, syarat ke-7 dari syarat la ilaha illallah, al-inqiyadu. Al-inqiyad itu melaksanakan al-munafi litarki. Melaksanakan itu yang meniadakan atark. Atark itu artinya meninggalkan. Jadi dia melaksanakan kandungan tuntutan la ilaha illallah. Idla buddha liqaili la ilaha illallah. Karena harus bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah an yang qada untuk melaksanakan li syar'illah, syariat Allah. Mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak menjalankan syariat, itu ya dusta juga. Karena la ilaha itu meninggalkan yang tidak diridhoi dan menjalani yang diridhoi. Orang meninggalkan syariat itu tidak diridhoi, malah dijalani, itu enggak benar la ilaha illallahnya. Wa yudhina li hukmihi, dan dia menjalani hukum-hukumnya, wa yuslima, dan menyerahkan diri, menyerahkan wajahnya ilallah. Nah, id bidzalika yakunu mutamassikan bila ilaha illallah. Begitulah yang dikatakan orang itu mutamassik. Mutamassik itu berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Yang dikatakan la ilaha illallah ini tali yang kokoh, ya. Di bab fadilah la ilaha illallah sudah berlalu ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Walida yaqulu ta'ala, dari itu Allah berfirman, wa man yuslim wajhahu, barang siapa yang menyerahkan wajahnya. Menyerahkan wajahnya, wajah ini hanya mewakili dirinya.
Yang dimaksud menyerahkan seluruhnya, zahir dan batin. Dipersembahkan, itu namanya yuslim, diserahkan. Dan dia ucapkan biasanya inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Jadi wajah itu mewakili seluruh badannya. Kenapa diwakilkan wajah, kok enggak kaki atau tangan? Karena wajah itu anggota badan yang paling mulia. Nah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya ilallah, kepada Allah, ya, wa huwa muhsinun, dalam kondisi dia muhsin. Apa itu muhsin? Muhsin itu orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini ibadah tertinggi. Ibadah seperti melihat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan ihsan, berarti sebaik-baik penyerahan wajah. Kalau sholat itu sebaik-baik penyerahan dirinya waktu sholat. Tapi ini kan tidak gampang. Biasanya orang habis takbir, pikirannya atau akalnya, hatinya nggak ikut sholat, keluar dari sholat. Nah itu tidak ihsan. Itu bukan muhsin. Karena muhsin itu kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taro. Kau beribadah seakan-akan melihat Allah. Tapi yang kamu lihat apa itu? Kerjaannya ya. Kata Allah, faqad istamsaka, berarti dia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kokoh. Siapa itu? Orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam kondisi ihsan. Nah, kata beliau, faqad istamsaka, sungguh dia telah berpegang teguh bila ilaha illallah. Fastarata subhanahu wa ta'ala, maka Allah mensyaratkan diterimanya la ilaha illallah itu al-inqiyada, melaksanakan li syar'illah, terhadap syariat Allah. Karena sekarang banyak orang enggak sholat. Dia hanya mengandalkan ucapan la ilaha illallah saja, acara tahlilan. Itu kan baca la ilaha illallah ya. Nah, itu yang diandalkan, dikira dia selamat dengan itu. Tapi dia tidak menjalankan syariat Allah, sholat tidak. Wadzalika bi islamil wajhi, yaitu dengan cara islamil wajhi, menyerahkan wajahnya lahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai 7 syarat la ilaha illallah. Yang dengan 7 syarat ini baru orang yang mengucapkan la ilaha illallahnya makbul, diterima. Kalau tidak, mardud. Apa mardud? Ditolak. Nah, yang pertama apa kemarin? Al-ilmu. Yang kedua, al-yakin. Ya. Yang kedua, al-yakin. Ini. Yang ketiga, apa yang ketiga? Al-ikhlas. Nah, yang keempat, asidku, jujur. Yang kelima, al-mahabbah, cinta. Yang keenam, apa tadi? Al-qabul, menerima. Dan yang ketujuh, al-inqiyad, melaksanakan. Fahadihi hiya surutu la ilaha illallah. 7 inilah syarat-syarat la ilaha illallah.
Walaisal muradu minha adda al-fadhiha wa hifdhaha faqat. Maka yang dimaksud, dituju oleh Allah, diinginkan oleh Allah, diterima oleh Allah, surga la ilaha illallah menjadi afdalul dzikri, la ilaha illallah menjadi kunci surga. Bukan yang dimaukan oleh Allah itu, umat Islam itu menghafalkan lafadznya saja. Nah, atau menghitung lafadznya. Baca la ilaha illallah 100 kali misalnya. Fakam min amin, berapa banyak orang awam ya, ijtama'at fihi, berkumpul, orang awam berkumpul, tadi itu acaranya. Ya. Wa alzamaha wal tazamaha, dan dia menetapkan, walau qila lahu u'dudha lam yuhsin dzalika. Nah, kemudian dia bilang, mengatakan baca 100 kali misalnya. Dan dia baca la ilaha illallah sambil kepalanya godek-godek. Wa kam min hafidhin li al-fadhiha, berapa banyak orang yang telah hafal lafaz-lafaz la ilaha illallah, yajri fiha kasaham, keluar dari mulutnya lafaz la ilaha illallah itu seperti saham. Saham itu anak panah, keluar gitu cepat maksudnya, lancar. Wa tarahu yaqa'u katsiran fima yunakiduha. Tapi kamu lihat kenyataannya dia malah banyak melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Kalau baca la ilaha illallah, acara la ilaha illallah, wah paling kenceng dia, duduk depan. Seminggu sebelumnya bajunya sudah setrika, pakai minyak wangi. Nah, di masjid tidak ada, dia cuma di majelis zikir masjid la ilaha illallah saja adanya. Nah, fal matlub, maka yang diinginkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ilmu wal amal ma'an. Ilmu dan amal. Saya ngerti la ilaha illallah itu kunci surga, makanya saya rajin baca la ilaha illallah. Nah, itu kurang, ilmunya kurang, bahasanya itu cetek ya. Liyakunal mar'u bidzalika man min ahli la ilaha illallah. Nah, kalau dipelajari, diamalkan, maka seseorang itu tergolong ahli la ilaha illallah. Sidqan, dengan jujur. Huwallahu wahdahu. Ini ya. Wa min ahlil kalimati tauhid haqqan, dan dia termasuk ahli kalimah tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu disebut kalimat tauhid. Haqqan, yang benar. Wal muwaffiq lidzalika wal mu'inu huwallahu wahdahu. Ini masalahnya. Masalahnya yang bisa memberi taufik kepada orang yang sudah hafal la ilaha illallah bisa mengamalkan, itu hanya Allah saja. Kalau ustadz, kiai, itu tidak ada kemampuan, cuma bisa nerangkan saja. Tapi yang memberi rizki yang disebut dengan taufik, wal mu'inu, dan mu'in, apa mu'in? Yang menolong untuk mengamalkan la ilaha illallah itu hanya Allah. Fanas'alullah subhanahu, maka kita memohon kepada Allah an yuwaffiqona, agar Allah memberi taufik kita
Litahqiqi dzalika, untuk memastikan la ilaha illallah itu dalam diri kita. Jangan ngomong tok la ilaha illallah, tapi perbuatannya menentang la ilaha illallah walhamdulillahi wahdah. Selesai tentang bab apa nih? Syarat la ilaha illallah. Berarti kita lanjut di bab berikutnya, madlulu. Madlul yang ditunjukkan. Wa makna, dan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu judulnya. Inna kalimat tauhid la ilaha illallah. Sesungguhnya kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Allati hiya khairu dzikri, yang la ilaha illallah itu sebaik-baik zikir atau zikir terbaik. Wa afdaluhu, dan paling afdalnya zikir. Wa akmaluhu, dan paling utamanya zikir. Ya, apa itu la ilaha illallah? La takunu makbulatan, itu tidak diterima. Asalnya memang terbaik. Seperti orang meyakini bulan Ramadan ini bulan terbaik, ya. Tapi dia nggak puasa. Apa faedahnya bulan terbaik? Nah, hari dalam seminggu hari terbaik Jumat, gak Jumatan. Nah, tidak ada faedahnya hari yang terbaik, bulan terbaik bagi orang yang tidak mengamalkan. Lafaz terbaik, kalimat terbaik, zikir terbaik, la ilaha illallah. Termulia, terafdal. Nah, hal itu tidak akan diterima indallah, di sisi Allah, bimujarradit talaffudzi biha bil lisani faqat. Tidak diterima sekedar dengan melafalkan saja. Ini yang sangat disayangkan, muslimin itu lebih gandrung yang gini-gini. Lebih senangnya yang tidak diterima. Ya, kalau diajak ngaji, mendalami, mempelajari itu berat. Aku wis langsung aja tak goyang-goyang, dikir-dikir. Enaknya yang, senangnya yang gitu-gitu. Memang yang jalan yang benar itu mahal. Tadi butuh apa? Taufik dan mu'in dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada gunanya zikir terbaik, terafdal, tersempurna bagi orang yang sekedar melafalkan saja dengan lisannya sebanyak apapun. Walaupun istilahnya itu mulutnya sampai nguntuk, nguntuk, busa. Mulutnya busa karena kebanyakan bunyi la ilaha illallah. Tidak ada gunanya. Nah, duna qiyamin, tanpa menegakkan minal abdi bihaqi madluliha, tanpa menegakkan yang dituntut, ya, yang ditunjukkan. Madlul itu yang ditunjukkan atau yang dikandung oleh la ilaha illallah. Wa tadbikin, tanpa mencocokkan atau memastikan li asasi maksudiha, tanpa mencocokkan kepada dasar maksud la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Min nafyi syirki, yaitu peniadaan kesyirikan. Ngaji, orang ngaji, taklim karena ingin dilihat atau sering ditanya ustadz. Isin aku lek suwe gak ngajiku, isin nang ustadz. Nah itu kan gak ikhlas. Bu, jadi jangan ada tendensi-tendensi lain yang mendorong orang menjalankan agama Allah. Karena bisa masuk ke riya. Riya itu syirik. Ya. Atau sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Jadi dasar dari la ilaha illallah peniadaan kesyirikan, wa isbatil wahdaniyati wa wahdaniyati lillah, dan menetapkan wahdaniyah. Wahdaniyah itu kesendirian atau keesaan
Allah untuk dipersembahkan segala ibadah. Ma'al i'tiqadil jazim. Nah, yang disertai dengan keyakinan yang jazim. Jazim itu pasti. Lima tadom manathu, keyakinan yang pasti dengan apa yang dikandung oleh la ilaha illallah. Ini enggak boleh, ini syirik. Jimat-jimat itu syirik. Harus meyakini. Nah, tanpa ada keraguan. Minta ke kuburan itu syirik. Nah, wal amali bihi, dan diamalkan. Bukan hanya diyakini dalam hati tapi juga diamalkan. Fabidzalika yakunul abdu, maka dengan itu seorang hamba dikatakan apa? Musliman haqqon. Apa artinya? Muslim secara benar. Muslime itu tenanan, begitu. Duduk KTP saja, duduk pengakuan saja. Zahir dan batinnya. Wa bidzalika yakunu min ahli la ilaha illallah. Sehingga dengan itu dia tergolong ahli la ilaha illallah. Nah. Wa qad tadammanat hadhil kalimatul azimah. Sungguh ayat yang mulia, yang agung ini, ya, kalimat la ilaha illallah ini, anna ma siwallah, bahwa selain Allah, laisa biilahin. Jadi selain Allah itu bukan ilah. Ilah itu yang disembah, yang digantungkan hati padanya. Artinya kita tidak mempersembahkan zahir dan batin kita kepada selainnya, selain Allah. Wa anna ilahiyata ma siwahu, bahwa persembahan kepada selain Allah, abtalul batili, paling batilnya kebatilan. Menyajikan sesaji-sesaji kepada yang bau rekso sawah ini, kepada punden-punden supaya kampung ini aman. Itu sering kita dapati di Bromo, kan tidak jauh Bromo itu. Bromo ini masih masuk Lumajang, Probolinggo, Malang, ya. Tapi di situ orang kalau sudah mulai kawahnya itu menyemburkan debunya, mereka bingung orang di bawahnya. Karena ini kurang persembahannya. Maka mereka urunan beli sapi, nanti sapinya dilarung. Nah itu. Nah itu abtalul batil, paling batilnya kebatilan. Tidak jauh-jauh kadang kita mendapati di kampung kita di perempatan. Kalau pagi Jumat Legi ada bunga-bunga. Ya, itu apa? Larung namanya. Larung itu persembahan. Ya bisa yang ngirim ke sana itu kadang orang cari jodoh, ya. Atau karena takut musibah, saya nanti kena musibah, keluarga saya nanti kena musibah kalau kurang larungnya. Nah, atau bukan bunga, tapi dia bikin jenang merah. Kemudian bikin jenang, setengah kilo beras, sudah jadi 10 piring. Nah, diantar tetangga sana sini. Untuk meredam nanti biar sang Bathara Kala tidak marah. Nah, karena kalau marah nanti suami saya nggak bisa kerja, di jalan dihadang, ditekel sama sang Bathara Kala jatuh. Nah, suami saya nggak lihat, Bathara Kalanya lihat. Nah, ini bukan di kampung saja yang jauh dari ilmu, di kota pun masih
kadang rumah saya yang nggak begitu kuto itu sering dapat antaran kayak gitu. Saya bilang jangan dimakan itu persembahan untuk Sang Bathara Kala itu. Apa Bathara Kala? Oh itu tadi, didemit. Apa itu didemit? Nggak ada, nggak tahu kita apa, tapi diyakini sampai berkorban. Nah itu kan setan. Jadi Bathara Kala itu apa? Setan. Nah, maka persembahan-persembahan kepada selain Allah itu abtalul batili. Kebatilan yang paling batil. Tidak boleh. Syirik. Nah, baik itu bunga maupun jenang-jenang. Wa isbataha dan dia menetapkan wa isbataha dan meyakini bolehnya persembahan kepada selain Allah, bolehnya bikin jenang merah untuk disembahkan kepada Sang Bathara Kala atau ke yang bau reksa. Atau yang bau reksa, kata beliau, azlamu zulmi. Azlamu zulmi artinya kezoliman yang paling zolim. Azlamu itu isim tafdhil yang bermakna paling. Jadi masih jenangnya enak. Jenang kan enak ya. Pakai gula merah. Di tengah-tengahnya ada jenang putih. Kemudian dikasih santan. Nah, enak. Tapi itu dipersembahkan untuk Sang Bathara Kala. Wah, itu syirik. Dan itu kezoliman paling zolim, kebatilan paling batil. Tapi kok para tokohnya diem-diem saja, dibiarkan. Ya tanya sana, jangan tanya saya ya. Oh, kok didiamkan. Apakah ada kitab yang ngajari seperti itu? Enggak ada. Itu paling dari kitab apa? Moro Gandul, apa? Godoloco, itu kitab-kitab kejawen. Nah, kitab-kitab kejawen. Sampai mau nikah, nyari hari yang katanya hari yang cocok. Cocok dengan apa? Hari baik. Memangnya ada hari yang nggak baik? Nah, yang nggak baik itu perbuatan keyakinan orang itu. Kalau hari ciptaan Allah itu baik semuanya. Walaupun ada yang terbaik seperti hari Jumat itu hari terbaik, ya. Tapi kalau meyakini, karena ini orang Jawa yang banyak di Kejawen, tadi kitabnya Godoloco, bukan karangan ulama, bukan, tapi orang-orang Kejawen. Diyakini kalau hari Senin itu nilainya 5, kalau Selasa 7, kalau Rabu 9, Kamis 11, kalau Jumat itu 13, kalau Sabtu 15. Nah, kalau Kliwon itu ada nilainya. Lahirnya kamu tanggal berapa? Jumat Legi. Jumat Legi tanggal berapa? Tanggal 11. Nanti dihitung Jumat Legi itu nilainya 9. Kemudian bulan apa? Bulannya juga ada nilainya, bulan 5. 11 tambah 5, 16. Tahunnya tahun berapa? Tahun 2000. Nah, itu dijumlah. 16, ya 16 tadi.
ditambah 2000 berarti 2016. Dibagi 3, yaitu tanggal lahir, bulan, sama tahun tadi. Berarti 2016 bagi 3. Nanti ketemu berapa? Calon kamu berapa? Calon saya dihitung nanti. Sebentar, dihitung. Buka kitabnya. Mana ada kitabnya emang. Buka. Wah, istri saya kok tadi yang hitungan saya ketemu 70. Istri ke saya kok 75. Wah, lebih tinggi. Nggak boleh. Nanti kamu ditumpai istrinya. Ngelamak istrinya. Nah, lonjak kamu dilama istri gelema. Kata kiainya tadi yang buka. Nah, ini mengadu nasib, menentukan nasib dengan benda-benda yang tidak Allah izinkan. Sampai dia takut kalau nikah, karena wis kadung jatuh cinta ya dengan calonnya, wis dilabrak itu tadi. Kitabnya kado lucunya yang orang pinternya nggak direken. Wis gak usah gitu-gitu wis. Wis jalan aja wis. Gitu. Dia was-was takut, keluarganya ketakutan, dirinya takut. Nah, kadang karena takut-takut terjadi beneran. Nah, padahal kalau dari awal nggak pernah tahu kitab itu, nggak pernah mendatangi orang, nggak pinter, nah, nggak pernah tanya-tanya gitu, lancar-lancar saja. Saya pernah diundang, saya dipanggil Ustadz. Ustadz minta tolong bagian doa, siap. Ternyata dari pihak laki dan pihak perempuan sedang acara rapat mau menentukan hari baik untuk nikahnya anaknya. Seharian gak ketemu, ditunda lagi. Nanti aja karena kalau sana nggak boleh bulan Syawal. Oh ya kalau sini Muharram nggak boleh. Sampai habis gak ketemu-ketemu. Pas cocok bulannya sana pas lagi geblaknya mbahnya. Kata loyan di sini hari ini geblaknya Mbah Pedok. Wah selama-lama gak ketemu. Tanya Ustadz ini gimana? Saya nggak tahu ini ajaran apa tak gitu kan. Nggak pernah dengar saya di dalam, saya sudah dipanggil Ustadz, sudah belajar, nggak pernah dengar ajaran-ajaran kayak gitu. Sampai ibunya ngomong, wis balik nang ajaran Nabi saja, kata ibunya. Timbang ruwet kayak gini. Tapi ya nggak bisa, nggak mau, bahaya katanya. Kata yang nggak pinter tadi. Nah itu zaman sekarang. Zaman sekarang masih berlaku, masih dijalani. Nah, maka pentingnya ngaji bahwa itu nggak ada masalah, nggak ada pengaruh apa-apa. Karena dia nanti kalau meyakini, was-was, takut, kayak gitu. Ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, oh belum selesai ya. Adlamu zulmi itu kezaliman yang paling zalim. Wa muntahad dolali. Muntahad dolal artinya puncak kesesatan. Jadi mempersembahkan kepada selain Allah, apa itu? Abtolul batil, paling batilnya kebatilan, kezoliman yang paling zolim, puncak kesesatan. Tapi banyak orang mau, ya. Jadi orang paling zolim, paling batil, paling sesat, laris. Kayak orang diundang ngaji gratis, jarang yang mau. Tapi coba tontonan, horeg, bayar horeg, jutaan, ratusan, mau. Ya, itulah kejelekan manusia. Manusia itu, innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu, sifat tabiat manusia itu, apa, bebel. Lakanut itu bebel. Surat apa itu? Al-Adiyat.
Ya, al-adiyat. Innal insana li rabbih lakanud. Kenapa lakanut? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena manusia itu senengnya dunia. Joget-joget, mencak-mencak, ketawa-ketawa. Gak mikir bagaimana setelahnya. Mari ketawa-ketawa, ketiwi-ketawi, mati. Nah, apa urusannya sekarang? Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Waman adallu." Siapakah orang yang lebih sesat? Artinya ini bukan minta jawaban. Allah menegaskan tidak ada yang lebih sesat. Gitu maksudnya. Mimman yad'u min dunillah, dari orang yang berdoa pada selain Allah. Minta ke kuburan, minta ke kayu-kayu, batu-batu. Itu orang yang paling zalim, tidak ada paling sesat. Waman adallu. Man la yastajibu lahu. Dia meminta kepada yang tidak bisa mengabulkan. Tapi saya lancar itu, toko saya laris, semakin laris, usaha saya lancar. Setelah saya minta ke kuburan mbah itu. Dengan bawa serabi, bawa sesaji. Itu kan berarti dikabulkan. Tidak. Itu memang walaupun kamu tidak ke sana, ya memang laris. Sukses. Berarti kamu ini tokonya laris, kamu terjatuh pada kesesatan yang paling sesat. Terus gimana? Ya bertobat kepada Allah. Boleh, taubat, astagfirullah. Jangan diulang. Kalau seret lagi setelah nggak ke sana, yaitu ujian. Jangan tertipu. Nah, ila yaumil kiamat, dia tidak akan bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Kenapa dia meyakini bisa mengabulkan? Karena belum baca ayat ini. Ya. Kalau nggak yakin dengan ayat Allah kan kufur. Karena ini Allah yang ngabari mereka itu yang didoa itu nggak akan bisa mengabulkan. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim, dan mereka itu yang dimintai di kuburan-kuburan itu yang dimintai itu terhadap permintaannya yang berdoa ghafilun. Apa ghafilun? Lalai. Karo. Apa? Ngerti apa? Enggak tahu. Wis ngerti ya mbak, permintaanku mbak. Enggak tahu mereka, enggak dengar, dan ghafilun. Siapa yang bilang ghafilun? Allah. Apa kita enggak percaya pada berita Allah? Ya kafir kalau enggak percaya berita Allah. Wa idza khusiron nasu, dan nanti ketika manusia pada dikumpulkan dengan sesembahan-sesembahannya, dengan yang didoai di kuburan-kuburan itu. Kanu laum a'daan, mereka saling bermusuhan. Nah, kok sampean enggak ngabulkan aku dulu minta di dunia, berkali-kali aku ke kuburannya. Tengkar sudah lah, siapa nyuruh? Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka saling mengkafiri terhadap ibadahnya. Wa qala ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haq. Karena memang yang benar itu hanya Allah. Yang benar itu Allah. Kalau minta kepada Allah, Allah yang mengabulkan. Yang bisa mengabulkan itu hanya Allah. Wa anna ma yad'u min dunihi, dan yang mereka minta dari selain Allah, pesarean-pesarean, kuburan-kuburan, makom-makom yang dikeramatkan. Nah, huwal batil, itu semua apa? Batil. Apa batil? Batal. Wa annallaha huwa al-aliyul kabir. Dan Allah, sesungguhnya Allah lah dia yang maha tinggi dan maha besar. Wa qala ta'ala inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar.
Wa qala ta'ala dan Allah berfirman wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itu orang-orang yang zalim. Wa zulmu kezaliman itu huwa wad'u syai' meletakkan sesuatu fi ghairi maudhi'ihi bukan pada tempatnya. Minta pada Allah kok minta ke sana. Itu kezaliman paling zalim. Kebatilan paling batil karena kamu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wala raiba anna sarfal ibadah, maka tidak boleh diragukan bahwa memalingkan ibadah, berdoa misalnya, dipalingkan li ghairillah pada selain Allah, zulmun. Itu kezaliman. Li'annahu wad'un, karena dia telah meletakkan ibadah fi ghairi maudhi'ihi pada selain tempatnya. Bal innahu adzlamu zulmi, bahkan itu kezaliman paling zalim. Wa akhtaruhu, dan paling berbahaya. Inna la ilaha illallah, sesungguhnya la ilaha illallah, hadhil kalimatul azimah, kalimat yang agung ini, madlulan labudda min fahmihi, yang harus difahami kayak tadi itu. Kandungan la ilaha illallah itu kamu tinggalkan segala kesyirikan. Kamu murnikan ibadah itu hanya kepada Allah, baca Quran hanya untuk Allah, salat hanya untuk Allah, minta hanya kepada Allah. Wa ma'nan la budda min tabtihi, dan la ilaha illallah punya makna yang harus diterapkan. Idh ghairu nafi'in bi ijma'i ahli nutki, karena tidak akan bermanfaat lafaz-lafaz la ilaha illallah berdasarkan kesepakatan ahli nutki, kesepakatannya ahli yang mengucapkan kalimat ini, min ghairi fahmin. Semua manusia sepakat bahwa tidak ada manfaat orang itu mengucapkan la ilaha illallah sebanyak apapun kalau sekedar melafalkan tanpa memahami maknanya. Wala amalin, dan tanpa mengamalkan bima taqtadi, kandungan la ilaha illallah, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi asy-syafa'ata illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Tidak ada kemampuan orang-orang yang diseru dari selain Allah, tidak akan bisa memberikan syafaat, tidak akan mampu memberikan pertolongan siapapun yang mereka minta dari selain Allah, kecuali orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, wahum ya'lamun, dan mereka mengerti maknanya. Nah, sampai titik dulu ya. Wa makna ayah, makna ayat ini, kama qala ahlu tafsir, seperti yang dikatakan ahli tafsir, illa man syahida bila ilaha illallah, yang bisa mendapatkan syafaat pertolongan nanti pada hari kiamat hanyalah ahli la ilaha illallah. Bisa mengucapkan la ilaha illallah, melafalkannya, wahum ya'lamuna biqulubihim, dan mereka mengerti dengan hatinya. Makna toku, makna yang mereka ucapkan bi alsinatihim, dengan lisannya. Inna syahadata, karena syahadat, itu kan kalimat syahadat namanya. Taqtadil ilma bil mashhud. Namanya bersaksi itu kalau orang itu ngerti, bil mashhud, dengan yang dipersaksikan. Falau kanat an jahlin, maka kalau orang mengucapkan tapi tidak mengerti yang dipersaksikan, lam takun syahadatan, itu bukan syahadat. Terus apa namanya? Enggak tahu ya, cuma omongan saja, omongan kosong. Bahasa Jawanya itu
Gedabrus. Tahu gedabrus? Gedabrus cuma ngomong saja, nggak ada makna, nggak ada maksud. Watak tadi sidku dan harus mengandung kejujuran, watak tadil amal dan harus diamalkan. Wabihada yatabayyanu, dari itu maka jelaslah annahu la budda fi hadhil kalimah, bahwa harus orang yang mengucapkan kalimat ini minal ilmi biha, mengerti maknanya la ilaha illallah, ma'al amali, dan dengan disertai amal, wasidki, dan jujur. Nah, jujur tentang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkannya. Fabil ilmi yanjul abdu min tariqin nasara, maka dengan ilmu dia selamat dari tariqahnya Nasara, orang-orang Kristen. Alladzina ya'maluna bila ilmin, yang mereka beramal tanpa ilmu. Jadi orang yang rajin baca la ilaha illallah sampai nguntuk tadi, tapi tidak mengerti ilmunya, kata beliau itu serupa dengan thariqahnya Nasara. Tapi bukan berarti kafir, dia muslim, masih lebih baik daripada Nasara. Tapi thariqahnya itu loh, kayak Nasara. Rajin mengucapkan tapi tidak mengerti maknanya. Wabil amal, dengan mengamalkan la ilaha illallah, kandungan la ilaha illallah, dia akan selamat yanju min tariqil yahud. Selamat dari tariqahnya Yahudi. Alladzina ya'lamuna, yang Yahudi itu mengerti, wala ya'malun, tapi tidak mengamalkan. Ngerti tapi gak ngamalno. Sholat itu wajib, Pak? Wajib. Sampeyan kok gak sholat? Sik. Nah, namanya tasawuf. Tasawuf itu engkok-engkok ae. Nunda-nunda. Itu ahli binasa, itu iblis. Tasawuf itu iblis yang merusak hati. Nah, wabisidki, maka dengan kejujuran mengucapkan la ilaha illallah, yanju, dia akan selamat min tariqil munafikin. Ya, selamat, kalau orangnya jujur, selamat dari tariqahnya munafikin. Bagaimana munafikin? Alladzina yuzhiruna ma la yuktinun, dia menampakkan apa yang enggak ada di hatinya. Dia cuma lisannya saja zikir, goyang-goyang sampai nguntuk tadi. Tapi di hatinya ada? Enggak ada. Wa yakunu bidzalika min ahli siratil mustaqim. Maka dengan ilmu, amal, jujur, orang itu termasuk orang ahli as-siratal mustaqim. Minal ladzina an'amallahu alaihim, tergolong orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah, yang diminta dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan orang yang disesatkan, yaitu Nasara. Kesimpulannya insyaallah pertemuan berikutnya. Nah, semoga menambah iman kita, menambah takwa kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.